Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yes, terima kasih Tuhan. Kau selalu punya rancangan yang terbaik. Terima kasih Yesus. Sekalipun hari-hari yang kami lewati bukan hal yang baik. Ya. Bahkan ada banyak tantangan, ada banyak tekanan yang membuat hari-hari ini kami berjalan merasa takut, khawatir. Tapi satu hal Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Engkau tetap baik dalam keadaan kami yang tidak baik. Bahkan Kau punya Tuhan rencana yang terindah buat setiap kehidupan kami. Amin. Itu sebabnya kami akan belajar untuk bersuka cita bukan tanpa alasan. Kami suka cita karena kami punya Tuhan. Karena kekuatan di dalam Tuhan itulah yang membuat kami sanggup berdiri sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatan ya. Tadi pagi saya sudah berkhotbah tentang bagaimana sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya, kalau kita hari-hari ini jalani hidup bertahan tapi nggak punya sukacita. Kira-kira saudara hidup ini kayak apa saudara? Ya, pasti ujung-ujungnya saudara stres, depresi. Ya, semua keadaan tidak bertambah baik, saudara nanti lama-lama minum obat penenang depresi. Tapi nggak pernah ada solusi. Tapi waktu kita belajar untuk percaya kepada Tuhan di tengah masa yang tersulit, disitulah saudara akan lihat jawaban Tuhan itu pasti terjadi. Amin ya. Tadi pagi saya bilang makanya orang hari-hari ini tidak mudah. Ya, kita lihat keuangan, kondisi keuangannya bokek, lemas. Belum lagi kepala migran, lunglai. Lihat anak-anak tidak bertambah baik, ya kita jengkel setiap hari, kita pasti loyo. Lihat suami, lebih-lebih Bu Eli lunglai, Bu Eli lemas. Jujur kalau kita hidup hanya lihat masalah di sekeliling kita, kita cuma jadi orang yang 5L. Letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Tidak akan punya sukacita. Gimana sukacita Bu Eli? Lihat uang, lihat anak, lihat suami, lihat keadaan tidak bertambah baik, usaha tambah sepi Bu Eli, didoakan, ditengking-tengking rame-rame, tambah sepi pipi Bu Eli. Gimana Bu Eli? Jujur, hidup ini tidak mudah saudara. Lihat ya realitanya hidup ini seperti Ayub 14 ayat 1-2. Kita baca terlebih dahulu. Makanya di dunia ini hidup ini tidak ideal. Tapi ketika kita punya Tuhan, hidup ini menjalani dengan sukacita, kesusahan sehari cukup sehari. Tuhan tidak bilang ini kebahagiaan sehari cukup sehari, enggak. Tapi yang Tuhan tekankan kesusahan sehari cukup sehari. Artinya hidup ikut Kristus itu di dunia bukan ideal. Kenapa? Ayub 14 ayat 1 berkata gini, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan apa saudara? Penuh kegelisahan. Berikutnya ayat 2. Makanya hidup di dunia ini jangan bilang Tuhan aku mau nyaman, mau bahagia, mau ini. Enggak. Tapi memang hidup di dunia ini enggak ada yang ideal. Ideal itu nanti setelah kita kematian, kita hidup di surga bersama Tuhan, hidup tanpa air mata, tanpa sakit penyakit, tidak ada orang jahat. Nah itulah hidup ideal. Siapa yang kepengen hidup ideal berarti saudara minta visa hidup saudara di dunia cepat berakhir supaya kita hidup di alam surga, kekekalan. Tapi kita doanya tiap tahun kalau ulang tahun minta panjang umur. Berarti siap panjang penderitaan. Lah kalau mau panjang umur sudah dikasih tahu hidup di dunia itu seperti bunga, ia berkembang lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kita hidup ini singkat. Ada enggak standar orang hari ini? Lihat, kemarin saya dikabari orang meninggal, enggak sakit apa-apa.
Tiba-tiba sehat, ya cuman sakit bagian belakangnya aja, ternyata divonis kanker sudah stadium akhir. Cuman bertahan di rumah sakit 2 minggu, setelah itu pulang ke rumah Bapak. Usia masih muda. Hidup hari ini gak ada yang tahu, tapi memang hidup seperti apa, seperti bayang-bayang. Makanya selama kita menjalani kehidupan, jangan lagi hidup ini dengan 5L, tapi sukacita. Tadi pagi saya sudah bahas hidup sukacita itu apa? Yang pertama semangat, hati gembira, tabah. Karena senyatanya kita nggak bisa mengubah kehidupan kita hari-hari ini. Tapi yang pasti ketika kita menjalani kesusahan sehari, cukup sehari dengan sukacita bersama Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin. Nah, kita lompat berikutnya di Mazmur 103. Saya bukain ayat yang membuat saudara hari ini mengucap syukur buat hidup apapun itu. Mau hidup seperti apa hari ini mengucap syukur. Kenapa? Orang dunia enggak punya ini. Mazmur 103 ayat 2-3. Ini ayat yang membuat saudara enggak perlu marah sama Tuhan, enggak perlu stres, enggak perlu depresi. Orang dunia stres memang layak karena mereka enggak punya jaminan. Lihat apa yang dikatakan pemazmur. Pujilah Tuhan. Orang puji Tuhan itu sukacita enggak? Jelas. Apapun, kenapa kita bisa bersukacita walaupun uang bokek, walaupun hari ini punya suami tidak seperti suami tetangga Bu Eli, suami saya ini limited sudah Bu Eli, suami orang lain baik, ini suami yang spesial Bu Eli, tidak apa-apa, mengucap syukurlah. Kenapa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Kira-kira di tengah hidupmu yang susah, ekonomi susah, Tuhan tetap baik. Hidup kita dipelihara Tuhan enggak? Hari ini engkau punya pasangan yang bermasalah, kita tetap punya kasih Tuhan. Mungkin kita enggak dicintai suami, enggak apa-apa. Saya sering ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu enggak usah bucin. Suamimu enggak cinta, jangan minum baygon. Ya, enggak usah. Banyak ibu-ibu, Bu, saya sudah kepingin mati rasanya. Saya mau bunuh diri minum baygon, enggak usah Bu. Mati enggak bawa cinta suami. Mati itu bawa cintanya Tuhan. Yang pasti walaupun suamimu enggak cinta, tapi Tuhan tetap baik. Berikutnya ayat ketiga. Apa yang membuat Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Orang dunia kaya, uangnya banyak, kira-kira dia bisa enggak ada satu uangnya bisa ngampuni kesalahan? Enggak bisa saudara. Kira-kira uang yang banyak bisa membeli keselamatan enggak? Enggak. Hanya karena Tuhan mati buat saudara dan saya, dosamu merah seperti kermisi, jadi putih seperti salju. Karena apa yang Yesus korbankan buat saudara dan saya. Hari ini enggak ada loh alasan orang enggak bisa bersuka cita. Hanya karena enggak punya uang, 5L. Lihat suami enggak pulang-pulang, 5L. Kita lupa akan kehadiran Tuhan yang selalu baik. Dia sudah mengampuni segala kesalahan yang menyembuhkan segala penyakit. Hari ini sukacita. Yang lagi divonis dokter sakit, gak usah takut. Makin takut makin cepat mati. Saudara. Jelas. Orang banyak mati. Saya pernah diceritai satu orang jemaat saya di luar kota. Dia bilang gini, Bu, teman baik saya mati Bu pada waktu COVID. Orang ini punya uang banyak. Saking takutnya pada waktu COVID, dia itu sudah jaga kesehatan luar biasa. Tidak berani keluar rumah. Setiap kali orang mau masuk keluar rumah suruh mandi Bu. Berapa kali pun mandi pokoknya takut. Suatu kali karena COVID sudah mulai reda. Dia itu mau olahraga. Itu pun pilih tempat yang olahraganya yang karena uangnya banyak. Dia pilih hotel bintang 5 yang bayarnya mahal supaya orang-orang yang masuk itu enggak banyak. Kalau di tempat yang murah-murah kan banyak. Nah ini dia bayar mahal, dia tujuannya mau olahraga. Saudara tahu. Hanya karena hari itu keluar, hari itu juga kena. Saudara. Hari itu ketika dia balik dari olahraga dan tiba-tiba dia demam, dia mulai takut. Ternyata dia dites. Ternyata hasilnya positif, itu membuat dia stresnya luar biasa, tidak lama meninggal. Padahal gejalanya juga tidak parah saudara.
Kenapa? Karena rasa takut yang berlebihan itu akan mempercepat semua organ tubuhmu akan terserang banyak penyakit. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana hari-hari ini saya akan bahas. Buka di 1 Petrus. Apa sih alasan kalau kita hari ini harus sukacita di tengah keadaan yang sulit? Tanpa sukacita, hidupmu tidak akan lihat jalannya Tuhan. Orang yang hari ini sedih, itu akan dijerat iblis, makin dicuri, dibunuh, dibinasakan. Saudara kalau bertahan dalam prosesnya Tuhan, jangan bertahan dengan sakit rohani. Orang kalau bertahan dengan sakit, pasti hancur. Tapi kalau engkau bertahan hari ini, kuatkan hatimu sama Tuhan, sehat rohaninya. Kesusahan memang belum berakhir, tapi sukacita orang benar itu tidak boleh dicuri. Coba kalau menjalani kesusahan setiap hari dengan 5L, stres, depresi, kira-kira mati duluan enggak? Belum lihat kemenangan, saudara sudah divonis kanker. Saudara sudah banyak penyakit yang berdatangan, bahkan kalau orang bertahan dengan sakit rohani, tidak bisa sukacita, responmu pasti salah. Gak mungkin respon benar, dan Tuhan itu selalu cari orang benar, responnya dulu. Kalau bertahan dengan sakit, saudara pasti apa responnya? Yang istrinya punya suami yang error, dia juga ikut error. Oh balas aja, lu bisa laku, aku ya laku. Lah itu orang yang bertahan dengan respon yang salah. Mungkin yang hari ini hutangnya banyak, tidak mungkin lihat jalan Tuhan pelihara. Kenapa? Saudara sudah bingung, tabrak sana hutang online ditabrak, rentenir bunga 10%, pokoknya. Kira-kira hari ini kita bisa bertahan hidup. Itu karena Tuhan memelihara saudara dan saya lebih dari cukup. Amin. Nah kita baca ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena apa saudara? Hari ini ingat loh ya, hidup di tengah masa sukar, satu hal. Tuhan itu tetap punya anugerah yang besar. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Anugerah besarnya apa? Kepada hidup yang penuh apa? Pengharapan. Tapi kenapa banyak orang benar tidak pernah yakin bahwa hidupnya di depan? Pasti lihat pengharapan. Orang berpikir kalau bangkrut, sepi, hancur Bu Eli. Suami error, hancur Bu Eli. Enggak, tapi ketika kita hari ini punya sukacita karena kita tahu alasannya. Karena kita berjalan dengan Tuhan yang selalu memberikan hidup yang penuh pengharapan. Apa yang saudara harapkan hari ini? Mungkin saudara punya pengharapan akan hari esok tentang keuanganmu. Saudara hari ini lihat keadaan hidupmu hancur. Engkau punya pengharapan bahwa suatu kali rumah tanggamu akan dipulihkan walaupun kenyataannya hancur sudah. Mungkin usahamu tambah sepi, engkau tetap punya pengharapan akan usahamu, akan anak-anakmu besok bisa menikmati hari esok. Segala sesuatu yang kita harapkan sama Tuhan, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Berikutnya kita lihat ayat keempat. Apa yang kita hari ini tenang aja, saudara yang hari ini keadaan hidupmu sulit, jangan pernah putus pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang apa saudara? Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kita. Orang dunia kaya seberapapun, mereka tidak pernah punya janji seperti ini. Orang dunia kaya raya, konglomerat, matinya semua layu saudara. Debu kembali debu, tidak ada 1 sen pun kekayaan yang bisa diambil. Tidak ada yang namanya tabungan di kekekalan. Tapi buat saudara dan saya, hari ini tidak ada alasan untuk tidak bisa bersukacita. Karena setiap jeripayamu di dalam Tuhan, kita sedang menabung di dalam kekekalan yang tidak bisa binasa, cemar, layu. Semuanya akan tersimpan di surga bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa orang harus punya semangat. Orang harus punya sukacita. Karena hidup kita bukan hanya di dunia saudara. Orang nangis Bombay hanya karena kehilangan uang. Orang nangis Bombay hanya karena kehilangan pasangan hidupnya. Tapi orang tidak pernah nangis Bombay saat kehilangan Kristus. Hari ini pastikan
sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah jual imanmu hanya karena doamu belum dijawab. Jangan jual imanmu hanya keadaan hidup yang makin sulit. Nanti kita lihat ayat ini luar biasa. 5 kita baca. Yaitu apa saudara? Kamu yang dipelihara dalam apa saudara? Kekuatan Allah. Makanya gak ada orang yang bilang, gak kuat Bu Eli, mati. Enggak. Kita pasti kuat. Karena Tuhan berkata, ndak melampaui kekuatanmu. Karena sampai hari ini aku tetap memelihara anak-anakku jalani badai sebesar apapun dalam pemeliharaan kekuatan. Saudara ndak kuat ndak apa-apa. Tapi Tuhan yang menopang saudara pasti membuat kita sanggup menanggung segala perkara. Amin. Kenapa kita nggak kuat? Karena kita pakai otak kita. Kita putar otak, 2 plus 5 enggak bisa Bu Eli. Enggak logik, enggak masuk akal. Kalau 2 plus 5 bisa jadi 5.000 enggak masuk akal. Stres lagi. Tapi kalau dipelihara dengan kekuatan Allah, Dia yang akan mengubah 2 plus 5 jadi 5.000. Sisanya masih 12 bakul. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena imanmu, makanya orang yang dipelihara dengan kekuatan Allah tidak boleh lihat fakta. Hidup harus atas dasar iman. Tidak melihat percaya. Hari ini tidak melihat percaya saja, sudahlah. Kalau kekuatan Allah, siapa yang bisa menandingi kekuatan Allah? Dokter angkat tangan, kanker stadium 4, umur 3 bulan, kalau kekuatan Allah berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh. Siapa yang bisa menghalangi? Gak bisa saudara. Makanya segala sesuatu hiduplah oleh iman. Jangan diukur dengan kekuatan manusia yang memang senyatanya terbatas. Tapi ukur dari kekuatan Allah. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita pasti kuat. Kita hari ini cuma menantikan satu. Kedatangan Yesus Kristus yang segera menjemput calon mempelai Kristus. Sementara hidup tambah susah, jelas. Karena akhir zaman berbicara akan datang masa-masa yang makin sukar. Yang jahat akan semakin jahat. Nanti lihat orang sudah merasakan. Raja tega bermunculan. Orang yang tadinya cipika-cipiki sama saudara, hantam saudara. Makanya ada film, saya enggak pernah nonton TV. Orang ibu-ibu banyak, Bu itu loh ipar adalah maut. Hah apa itu? Ternyata banyak orang-orang di sekitar, nanti lihat ya. Saya konselingi ibu-ibu banyak saudara. Bu tahu Bu pelakor saya, suami saya itu teman baik. Ada loh seorang ibu yang 2 bulan yang lalu konseling. Saudara tahu? Yang ambil suaminya adalah teman baik anaknya. Mulai kecil anak ini jadi best friend. Anaknya teman baik main loh Bu, masih umbelen-umbelen kok ya tega Bu. Lihat anak ini mulai dari TK kecil. Lah kok sekarang jadi istri simpanannya suami saya. Bayangin saudara, ibu ini waktu konseling sama saya dia bilang gini, secara akal enggak masuk akal Bu. Tega benar, sampai anak saya sendiri heran kok ya tega temennya ambil papanya, papa teman baiknya sendiri. Hari ini saya tanya orang Kristen Bu, haleluya puji Tuhan Bu. Baca firman, orang hidup di akhir zaman ngeri saudara. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya hari ini yuk lihat berikutnya. Ya, jadi 3 hal yang tadi saya bahas, nanti kita lihat. Hidup hari ini sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Alasannya kenapa? Yang pertama, hidup yang penuh pengharapan itu sudah ada. Yang kedua, hidup yang menerima bagian yang tidak binasa, itu sudah jaminan. Yang ketiga, hidup yang terpelihara oleh kekuatan Allah. Nah, kita lihat berikutnya. Kembali di 1 Petrus 1 ayat 7. Ayat 6 sampai 7. Kenapa kita perlu bangun sukacita? Nah ini poinnya. Lihat ya,
Hari ini siapapun saudara harus mengerti ayat ini. Bergembiralah, berarti ajakannya sukacita atau duka cita? Jelas ya? Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini. Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Akal logika. Kalau saudara ngalami cobaan demi cobaan, saudara pasti bilang apa? Mateng kon. Dan reaksi orang pasti sedih, pasti duka cita. Itu normal. Jujur kalau ibu ini konseling sama saya, dia bilang gini, Bu, keterlaluan suami, keterlaluan teman baik anak saya, keterlaluan Bu. Seketika itu saya tidak pernah bermimpi orang yang saya percayai sebagai imam dalam keluarga saya, ternyata hari ini kabur dengan teman baik anak saya. Jujur. Waktu itu terjadi, orang gak mungkin bilang gini, hore, oh itu gila saudara. Ya jujur, orang akan depresi, waget kayak kena petir. Orang akan duka cita, tapi Tuhan memberikan gambaran. Kalaupun itu menimpa hidupmu hari ini, bergembiralah. Seketika kamu harus lihat ayat ketujuhnya itu yang luar biasa. Saudara kalau baca ayat pelan-pelan, jangan kayak sepur. Sehingga saudara tidak ngerti suara hatinya Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, kamu tahu ya Eli, kalau aku izinkan engkau ngalami pencobaan suami selingkuh, suami punya anak dan sebagainya, proses hidupmu yang tidak mudah. Mau 1 tahun, 2 tahun, 14 tahun. Maksud semuanya itu adalah sama. Tidak pernah aku merancangkan kecelakaan, tapi maksud semuanya itu ialah apa saudara? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh apa saudara? Lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa tujuan Tuhan? Kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hari ini engkau mengalami penderitaan, jangan duka cita. Ternyata maksudnya Tuhan membuat imanmu timbul seperti emas. Saudara hari ini percaya bukan tergantung fakta. Orang percaya kepada Tuhan itu bulat, tidak ada tetapi. Kalau saudara bilang gini, ya aku ya percayalah sama Tuhan Bu Eli. Tapi kan bokeh Bu Eli. Hidup kan perlu uang. Nah ini masih ada ruang, saudara bukan berdiri di atas iman. Orang kalau percaya masih ada tetapi berarti percaya 50% tetapi lihat fakta 50%. Tapi kalau orang percaya sama Tuhan 100% dia akan berkata percaya saja titik. Bokek, titik, percaya. Burung aja lo di udara dipelihara. Masa Tuhan gak bisa buktikan aku ini anak yang dikasihi mati aja buat aku ketika berdosa. Apalagi sekarang aku percaya sama Tuhan. Gak mungkin gak dibuktikan dipelihara. Saya bisa hidup hari ini, pemeliharaan Tuhan dahsyat. Saya bukan orang yang hebat. Saya bukan orang yang pintar. Saya juga gak punya pekerjaan saudara. Tapi kalau 14 tahun saya bisa berdiri hari ini. Hidup saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu karena saya hidup menjalani kesusahan sehari. Cukup sehari dengan percaya saja. Kesusahannya berhenti sampai 14 tahun. Enggak saudara. Lanjut, cobaan satu selesai, datang lagi cobaan berikutnya. Selesai, datang lagi. Tapi saya tetap memilih percaya. Berapa banyak orang saat cobaan bertubi-tubi. Yang tadinya percaya, merubah hidupnya bukan percaya. Tapi buat hidup saya. Sekali saya percaya sama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Tuhan mau ketika saudara dimurnikan imannya, saudara tetap menjalani hidup dengan percaya. Semakin tidak percaya, imanmu ini semakin diuji Tuhan, tidak lihat emas.
Orang yang timbul tenggelam percayanya jangan mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Itu sudah kitab Yakobus berbicara. Lah kalau kita di tujuan targetnya Tuhan kan sudah dikatakan maksud semua pencobaan yang terjadi menimpa hidupmu maksudnya bukan menghancurkan. Tapi menguji iman percayamu sama Tuhan tuh semakin bulat. Katakan kanan kiri bulat-bulat. Bulat percaya itu baru murninya kayak emas. Kalau masih ada tetapi itu masih 50%. 50%-nya lihat fakta berarti tidak lulus ya. Diuji terus sama Tuhan. Lihat fakta lagi diuji lagi. Sampai pada titik saudara berkata, aku memilih percaya saja. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah orang berjalan percaya saja gak bisa dengan 5L. Harus sukacita. 3 hal yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana kita dilatih alasan untuk sukacita. Karena yang pertama hidup penuh pengharapan. Ya, hidup yang menerima bagian yang sudah tidak dapat binasa. Kita jalani aja kesusahan sehari. Tahu-tahu nanti selesai hidupmu di dunia. Kita pulang ke rumah Bapak, ada enggak upah di surga? Oh jelas. Apa yang saudara tabur hari ini dengan air mata itu ditampung loh sama Tuhan. Nanti kalau saudara pulang, saudara akan dilihatin kitab kehidupan lembar demi lembar. Ini loh dulu waktu kamu bangkrut, tujuanku apa? Ternyata imanmu hari ini luar biasa gara-gara bangkrut. Dulu kalau kamu kaya, kamu enggak punya iman. Imannya sama Tuhan cuman seperti ATM. Kalau butuh baru aku percaya. Tapi kalau kita enggak butuh, ditaruh imannya sudah. Pokoknya percaya sama kantong hidup kita yang bisa menjamin hidup kita. Tapi waktu kita ngalami bangkrut, kita mulai percaya kepada Tuhan. Di tengah masa sukar, Dia sang pemelihara hidup saudara dan saya. Amin. Nah kita lihat satu persatu, hidup yang penuh pengharapan itu seperti apa. Ya saya buka cepat, Yeremia 17 ayat 13 sampai 14. Yeremia 17 ya. Jadi hari ini alasan kita sukacita karena Tuhan sudah bilang, nak kita semua ini punya pengharapan. Kalau kamu tidak bisa sukacita berarti pengharapanmu hanya sama uang yang lagi minus ini, tabunganmu minus. Kita ini di balik masa yang serba sulit, kita masih punya Tuhan loh. Selama kita hari ini memang kita tidak punya apa-apa, tapi waktu kita punya pengharapan sama Tuhan, pengharapan kita hasilnya mengecewakan enggak? Pasti enggak. Tuhan pasti berperang buat saudara, menolong kita. Lihat, ya pengharapan Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan apa saudara? Sumber air yang hidup. Jadi kalau kita berharapnya sama sumber air hidup enggak saudara? Di tengah kering hidup enggak? Di tengah kanker hidup enggak? Di tengah suamimu selingkuh hidup enggak? Oh jelas. Karena kita tahu, kita punya pengharapan hanya satu, Tuhan sumber air hidup. Saya bisa hidup hari ini, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena satu, saya punya sumber hidup. Suami saya enggak bisa diharapkan. Orang-orang sekitar saya sudah tidak bisa diharapkan untuk menolong memulihkan rumah tangga saya. Tapi saya punya pengharapan sumber air hidup yang tidak akan pernah terlambat menolong saudara dan saya. Berikutnya 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Sering kali waktu kita ngalami masalah kita nggak bisa ngomong sembuh. Sakit yang diomongin kanker terus. Waktu kita punya iman bulat, tidak ada tetapi kita ngomong gini, Tuhan mau kanker sembuh, mau bangkrut percaya berkat ikut Tuhan itu. Walaupun hari ini tokoku sepi pasti Tuhan akan kirim nanti pembeli dari manapun. Mungkin yang lagi jual aset. Hari ini percayalah, kalau saudara ngomong laku-laku, walaupun semua pada sepi laku-laku, pasti laku. Karena firman ini jelas berkata, apa yang saudara imani sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku sembuh. Itu orang yang punya iman percaya bulat. Selamatkanlah aku Tuhan, maka aku selamat sebab engkaulah kepujian.
Orang tidak akan pernah bisa memuji Tuhan di tengah bangkrut, kanker, ya suami tidak pulang-pulang. Kalau kita tidak punya sukacita. Tapi waktu kita punya sukacita, iman kita bilang gini, oh pasti pulih. Walaupun punya anak pulih. Bangkrut pasti bisa. Itu iman yang bulat. Berikutnya ayat 17, lompat. Yeremia 17 ayat 17. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari, apa saudara? Malapetaka. Hari ini yang lagi ngalami keadaan hidup yang sulit, masih ada Tuhan yang jadi perlindungan saudara. Buka PowerPoint-nya. 3 hal hari ini, kita hari ini punya pengharapan tuh sama Tuhan tuh luar biasa. Tuhan itu apa saudara? Juru penyembuh. Kita masih punya pengharapan, Tuhan itu apa? Juru penyelamat. Yang ketiga, Tuhan itu juru apa? Perlindungan pada saat malapetaka. Kira-kira kalau pengharapan sama Tuhan, yang sakit sembuh enggak? Yang ngalami kegagalan keuangan selamat enggak? Yang lagi ngalami keadaan yang tersulit kira-kira, saudara ngalami malapetaka, kira-kira saudara dilindungi enggak? Aman enggak? Jelas. Makanya harus percayanya bulat. Sukacita aja. Kesusahan sehari jangan ditengking, enggak bisa. Kalau memang Tuhan bilang kesusahan sehari, cukup sehari, jangan terlalu mikirkan hari esok. 10 tahun ditaruh di sini. 5 tahun, besok ya apa ya hidupku ya Tuhan. Anakku sekolah makan apa? Ya pasti makan nasi lah. Bayar uang sekolah pakai apa? Ya pakai uang. Tapi percayalah, ketika semua 5 tahun, 6 tahun ditaruh di sini, putus enggak uratnya? Kuat enggak? Sementara kita bukan Tuhan. Kita mikir, duh ya apa ya? Tapi Tuhan itu sudah sediakan. Kalau dia juru semua penyelamat, perlindungan saudara, saudara pasti punya masa depan yang aman enggak? Aman saudara. Tapi hari ini putus sukacita. Yang kedua, bagian kita hari ini hidup menerima bagian yang tidak bisa binasa. Mungkin bisa dibuka bagian kita menari di tengah masalah. Nah ini yang perlu saya gambarkan. Ya saudara hari-hari ini yuk jangan pernah menangis di tengah badai. Saudara harus belajar menari di tengah badai. Orang menangis di tengah badai tidak akan lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Tapi waktu kita menari di tengah badai kita akan lihat sesuatu yang luar biasa. Yuk buka. Di PowerPoint-nya dulu, hidup menerima bagian yang tidak dapat layu. Buka di Yohanes 14 ayat 2. Ya. Bagaimana Yohanes 14 ayat 2? Kenapa hidup ini tidak akan pernah layu? Buka ayatnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama, Tuhan itu menyediakan tempat tinggal yang kekal. Orang kaya punya uang, bisa enggak beli rumah, tempat tinggal yang kekal? Enggak bisa. Sementara kita hari ini hidup walaupun penuh kegelisahan, Tuhan tetap menjamin hidup kita punya rumah kekal di surga selama-lamanya. Amin. Yang kedua yaitu Tuhan menyediakan kehidupan yang ideal. Wahyu 21 ayat 4. 1 poin lagi kita selesai. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tuhan menyediakan kehidupan yang ideal, bukan penuh kegelisahannya berlalu saudara. Hidup tanpa air mata, tanpa kematian, tanpa duka cita. Itulah jaminan orang benar. Orang dunia tidak punya loh jaminan ini. Tapi buat saudara dan saya tidak ada alasan tidak bisa bersuka cita. Kita harus bersuka cita karena yang terbaik dalam kekekalan Dia sudah sediakan. Yang ketiga yaitu apa saudara? Hidup menyediakan jabatan imam di Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi, tetapi mereka akan jadi imam-imam Allah
dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai apa saudara? Raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Berarti kita ini punya kedudukan enggak nanti? Jelas. Ya, jadi tidak usah mengecilkan siapa saudara. Hari ini kalau orang menghina saudara, orang kaya karena saudara memang tidak punya apa-apa, kita sudah disediakan fasilitas yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, bagaimana hidup yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Pemain musik boleh maju segera ya. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Kenapa kita hari ini harus kuat? Orang benar itu cirinya harus sukacita. Tidak ada lagi nanti kalau ketemu Pak Yonatan gitu. Shalom gitu, Pak Yonatan sudah mulai ketawa. Saudara gini, aduh Pak pusing Pak. Shalom pusing Pak, utangku tambah lama tambah akeh. Nah tidak ada. Kalau kita dipelihara dengan kekuatan Allah, setiap kita kalau ketemu siapapun, shalom. Loh utangmu tambah akeh gitu. Oh tidak apa-apa. Hutang itu cuman pemurnian iman, setelah saya lulus, hutangku akan jadi berkat. Itu orang kalau punya pengharapan sama Tuhan. Dia tahu kok, maksud semua ujian yang susah-susah itu bukan menghancurkan, ujian. Pemurnian iman ini loh percaya, nah makanya kenapa sukacita karena Tuhan adalah kekuatan. Karena tanpa sukacita, percaya saudara itu makin hilang lama-lama. Lama-lama murtad nanti. Percaya sama Gunung Kawi. Percaya paranormal, Jamsi, bim salah bim. Abrakadabra, terima jawaban. Saudara makin hancur. Lihat ya, lalu firman Tuhan kepadaku. Apa yang dikatakan? Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Kita hari-hari ini lihat ya, seluruh dunia itu lagi ngalami proses resesi yang besar-besaran. Tapi buat orang benar ini berita sukacitanya. Mereka, ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, lihat ya. Tetapi apa saudara? Tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan. Buka PowerPoint-nya. Hari ini kalau kita tahu Tuhan itu Immanuel enggak? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku telah mengalahkan dunia. Berarti di tengah dunia yang lagi ngalami resesi, saudara dan saya akan resepsi. Karena semua itu enggak akan menimpa saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata siang ini, kalau aku yang berperang buat engkau, engkau cukup diam. Diamnya harus sukacita, enggak boleh 5L nanti bunuh diri. Ya, lompat dari lantai 22. Hari ini kita mau sukacita. Sesulit-sulitnya. Kita memang enggak bisa berperang, tapi kalau Tuhan berperang, semua masalah kita selesai kok. Wong laut aja bisa terbelah kalau dia yang berperang. Saudara enggak bisa belah laut, enggak apa-apa, enggak usah sekolah. Ya apa cara yang belah laut Tuhan? Sampai mati enggak bisa saudara. Tapi buat Tuhan dalam sekejap laut itu terbelah ketika percaya saja. Amin. Tuhan berperang, Tuhan menyertai kita dan Tuhan pasti melepaskan kita semua. Yuk bangkit berdiri. Hari ini saudara pulang gak boleh mukanya lonjong kayak Daniel. Orang kalau sudah tanggal tua itu wajahnya berbeda loh, saya pandang, saya amati. Kalau sudah tanggal tua, kantong mulai tipis, mukanya nggak bisa sukacita saudara. Ketemu orang besu. Kenapa? Karena uangnya sudah tipis, nanti kalau tanggal 1 baru shalom. Nah ini hidup kan ditentukan sama apa saudara? Uang. Lah kalau hidup ditentukan sama Tuhan, bersukacitalah, senantiasa mengucap syukurlah dalam segala hal. PR ya Pak Yonatan, lihat jemaatnya mulai minggu depan. Kalau datang ada yang nggak bisa tersenyum, tegur Pak. Ya, berarti hidupnya belum dikendalikan sama Tuhan, masih jien bokek, lemes. Hento jien, wah, nah ini bahaya. Ya, sekarang mau berapapun berkat yang Tuhan percayakan, kita akan berkata, aku tetap bersukacita bersama Tuhan. Amin. Yuk kita mau nyanyikan.
Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik boleh mengalun. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap pergumulan hidup, ketakutan yang Yes. mungkin hari-hari ini kau menghadapi masa jatuh tempo. Ya, amin. Tuhan, ini sudah mendekati masa jatuh tempo. Yes. Tapi percayalah, firman ini mengingatkan saudara dan saya. Jangan pernah hidup dalam duka cita. Amin. Tapi tetap tinggal di dalam sukacita karena kau punya pengharapan. Yes. Dalam Kau nama punya Yesus. kehidupan yang ideal yang aku sudah sediakan. Bahkan di tengah masa-masa resesi yang besar-besaran, aku tetap memelihara engkau dengan kekuatan. Ya Tuhan Yesus. Aku pasti sanggup mencukupkan kebutuhanmu menurut Ya. kekayaan dan kemuliaan. Yes, amin. Amin. Tuhan cuma mau minta kita sukacita supaya kita bisa bangun percaya setiap hari. Ya. Di tengah masa-masa yang susah kita tetap memilih percaya saja. Yes, Terima Tuhan. kasih Bapa, biar kekuatan yang dari Engkau terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan. Amin. Berkati setiap yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Yes. Berkati gereja SC3, berkati Bapak Gembala, Pak Lito, dan Bu Livan dalam pengembalaannya. Tuhan semakin kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Amin. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,